Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Putra Rardika dengan NIM 220411100087. Saya berada di kelas pemrograman Framework kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, aplikasi yang saya buat, aplikasi yang berjudul pengembangan aplikasi digitalisasi laundry delivery. Oke, di sini saya menggunakan lokal. Kenapa menggunakan lokal tidak yang hosting? Karena menurut saya lebih simpel aja jelasinnya, karena untuk menggapai dari code satu ke code lainnya tuh lebih gampang. Oke, kita mulai dari homepage. Homepage ini ada karena di main controller indeksnya itu akan mengakses otomatis ke home. Dan home ini saya isikan dengan homepage yang tadi. Nah, ini di dalam homepage saya menggunakan layout extension yang nantinya akan mengambil template dan navbar yang saya pisahkan, karena nantinya saya akan menggunakan template dan navbar yang sama di setiap halaman web saya. Oke, saya akan membahas di sini. Di sini ada navbar. Navbarnya punya link untuk ke home, ke about me, ke paket, dan juga user untuk login dan about me bagi user. Nah, saya jelasin dulu di navbarnya kalau begitu ya. Di sini untuk home href-nya itu di slash, karena slash ini sama aja kayak jalan ke href awal. Dan href awalnya itu di main controller metodenya index. Kemudian about me akan berjalan ke controller deskripsi diri. Kemudian yang paket ini main controller slash paket. Nah, slash paket ini kemana? Ini saya jelaskan satu untuk yang nanti yang lainnya. Slash paket ini akan diarahkan ke routes. Routes ini bisa dilihat di sini kalau paket ini ya. Main controller paket nantinya akan diarahkan ke main controller dengan metode paket, di mana main controller dengan metode paket itu di sini akan mengambil find all data dari paket model yang udah ada, kemudian akan berjalan ke yang namanya laundry paket. Paket model saya tunjukin dulu. Paket model ini isinya adalah yang memuat paket database paket dimuat ke dalam sebuah model. Kemudian model ini dapat digunakan untuk sebagai istilahnya perantara bagi code ini ke database. Dan saya akan menunjukkan code dari paket. Paket ini isinya saya akan menampilkan paket-paket yang ada di database paket saya. Saya memiliki 3 paket. Sini paket saya tampilin semua paket 1 sampai 3, dan di setiap setiap paketnya itu nanti ada namanya button untuk kita order. Nah, order ini saya mengambil paket ID paket dari paket yang kita pilih. Contohnya gini ya. Kita misal masuk ke paket. Nanti di paket ini kita bisa pesan, dan pesan ini akan mengambil ID dari ID paket yang kita pilih. Oke. Sebelum itu saya jelaskan dulu how to login ya.
Di sini di navbar ini saya tuh pakai if apakah terdapat session yang sedang berjalan di dalam aplikasi saya. Jika tidak, maka user akan dianggap sebagai guest. Dan jika ada session yang berjalan, nanti session akan menampilkan nama. Nah, bedanya apa guest dan nama? Kalau guest, kita kan perlu login. Makanya namanya login. Di sini tuh cara bikinnya seperti ini. Kita pakai if. Apakah if terdapat session yang sedang berjalan? Jika tidak, maka kita ada namanya login. Dan else sebaliknya gitu ya. Kalau udah ada isinya, kalau punya session yang berjalan di aplikasi kita, maka yang ada terdapat di sini adalah logout. Kita coba login dulu. Nah, login ini gimana sih? Oke, kalau kita pencet login, maka ngarahnya ke login ini ya. Login ini bisa kita lihat mengarahnya ke auth. Auth ini adalah sebuah controller di mana yang akan mengontrol seluruh aktivitas login dan register. Di sini jika masuk ke login akan menerima email dan password. Di sini tuh kita ngisi email dan password. Kemudian jika kita klik login, nanti akan menggunakan function dari C4 akan dicocokkan apakah customer ID apakah password sesuai dengan yang ada di dalam database. Jika iya, maka langsung balik ke main controller, di mana main controller ini adalah main controller /index atau home page. Oke. Kemudian jika tidak akan ada validasi seperti password salah, email yang terdaftar tidak ada atau sebagainya. Nah, kemudian jika kita tidak memiliki ID, kita bisa create an account. Di sini di off ada create an account. Nah, kita akan masuk ke register. Register ini akan mengarahkan kita ke file namanya register. Register ini apa? Register itu isinya kita itu diperintahkan untuk ngisi nama, email, password 1 dan password 2. Kemudian kita submit. Oke. Setelah kita submit, data akan masuk ke save. Di sini. Paste URL auth save. Save itu apa? Kita jelasin. Nah, save ini saya itu validasi dulu. Untuk nama itu required atau harus terisi. Email itu required valid email dan is unique. Is unique ini apa? Is unique itu satu email untuk satu username. Kemudian password 1 dan password 2 harus match satu sama lain. Oke. Seperti itu. Kalau semua sudah terpenuhi, akan masuk ke save user model. Saya manggil user model yang isinya adalah database yang hubungin ke user. Database user maksud saya. Kemudian akan di save nama sebagai nama yang telah diinput di form tadi, begitupun juga email dan password. Kemudian yang role akan di-set otomatis ke member, karena ya nggak lucu kalau kita daftar langsung jadi admin gitu ya.
Oke, kalau udah register akan balik ke auth. Auth ini apa? Auth ini langsung ke login. Login lagi, kita bisa login. Akan balik ke sini. Saya contohin login pakai sorry. Already have an account login. Oke, kemudian ini akun saya, ini sebagai akun admin. Oke, setelah login, yang notice bakal ada ini pesanan Anda. Pesanan Anda ini apa? Pesanan Anda adalah sebuah yang namanya historical order dari customer yang sedang mengakses. Saya liatin kalau logout ya. Kalau logout pasti nggak ada nih. Logout, nah hilang kan nggak ada. Nah kalau login baru ada, karena harus karena history akan menampilkan data order dari setiap ID yang sedang mengaksesnya. Oke, ya, saya lihatin aja. Ini gimana caranya ya. Nah, ini kan customer ID-nya 55 semua karena yang akses adalah customer dengan ID 5. Caranya itu di main controller. Di sini yang namanya history. History akan mengambil customer ID dari session. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke history. Nah, di history ini akan dicek. Nah, di history di atas ini akan dicek apakah email session yang berjalan memiliki email gitu ya, atau sessionnya ada pengguna atau session berjalan. Dan apakah memiliki customer ID. Nah, kalau ada customer ID-nya, maka kita akan menampilkan data sesuai yang terdaftar, data yang customer-nya ada atau sedang mengakses gitu. Oke, di sini saya juga ada fitur namanya kalau pesanan kita ini belum diverifikasi sama admin, maka kita bisa hapus delete pesanan kita. Caranya seperti ini, pakai if. Jika status pesanan itu string belum terverifikasi, maka main controller delete ini akan ada gitu. Kalau sudah terverifikasi atau selain pesanan belum terverifikasi, maka kita tidak dapat menghapusnya lagi karena dianggap sudah mengverifikasi adminnya. Oke, setelah itu untuk order kita masuk paket, kita masuk cuci kering setrika misal ID-nya 3 gini. Nah, misal kita masukin alamatnya gini, ini catatannya cepetan. Oke, kita paket. Nah, udah masuk nih datanya. Nah, caranya kita lihat di pesanan Anda nih. Nah, yang halaman 2. Yap, udah masuk. Caranya gimana? Pas kan tadi pas di navbar. Navbar ke paket, di paket sini saya nih di order saya ngambil ID paket untuk dijadikan sebagai patokan customer ini membeli yang paket nomor berapa. Setelah itu akan masuk ke main controller paket order. Nah, ini tuh mengarahnya kemana? Arahnya tuh ke order. Order sini kita masukin data-data di form tadi. Kalau udah, form jika tersubmit akan masuk ke main controller save.
main controller save, cari main controller save. Nah, ini seperti biasa saya validasi dulu apakah benar tuh. Kemudian saya akan catat. Ya, di sini ada detail sih sebenarnya. Order kalau ada hidden input dengan tipe hidden paket ID. Kenapa? Karena harus ada ya, karena supaya bisa ditangkap oleh di controller tadi. Nah, di main controller ini customer ID-nya dicatat, paket ID-nya dicatat. Ini yang customer ID ngambilnya dari ID customer yang sedang mengakses. Terus alamatnya sesuai dengan input, nomor telepon sesuai input. Status pesanan ini saya setting itu defaultnya pesanan belum terverifikasi. Kemudian catatan khusus ini sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Seperti itu. Kemudian jika kita ini login sebagai admin, nanti di sini tuh terdapat fitur dashboard. Saya contohin dulu kalau bukan admin. User 1. User. Nah, di sini kan nggak ada dashboard. Karena saya bikinnya dashboard akan dapat hanya dilakukan oleh admin. Oke, kita coba buka dashboard. Dashboard ini isinya apa aja? Saya bikin itu isinya report. Report itu nanti adalah data order, sebenarnya data order namun memiliki filter, dan filter yang saya gunakan itu tanggal ya, tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu aja. Simple. Nah, proses filternya itu di mana? Filternya itu diproses di report model. Saya taruhin di report model. Nah, di sini jika ada date 1, date 2, jika input date 1 dan date 2 di sini, maka akan di query nanti akan menampilkan data dari awalan date 1 sampai akhirnya date 2 gitu. Kemudian ada order detail. Order detail ini gunanya apa? Order detail ini admin itu bisa ngapus data. Dan tapi yang lebih penting saya digunakan untuk memverifikasi pesanan dari user. Nah, di sini. Misal nih, saya pesanan belum terverifikasi. Dan nantinya jika terverifikasi, maka pesanan terverifikasi. Nah, ngaruhnya ini kemana sih? Ngaruhnya akan ke history yang tadi, yang awal. Pesanan, history. Nah, di sini pesanan sudah terverifikasi dan pengguna tidak akan bisa menghapus datanya, data ordernya karena sudah diproses gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir itu kalau nggak salah user ya, nampilin data user. Ya, nampilinnya sederhana, cuma nampilin apa-apa aja seperti role dan lain-lain itu. Kemudian jika saya kembali, ada satu detail yang kelupaan. Sini tuh ada about me. About me ini akan menampilkan data dari user yang sessionnya sedang berjalan. Nah, di sini menampilkan nama, menampilkan emailnya, kemudian role. Ya,
Gitu, kalau ini yang sudah di host sama aja sebenarnya. Mirip-mirip, sama aja. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.